tentunya ya kita bisa mempunyai keterampilan membaca yang efektif. Membaca yang efektif itu juga perlu dilatih ya. Kan seringkali kita tuh membaca sudah berlembaran dan tidak tahu apa yang kita baca ya. Itu nanti belum efektif ya, masih tidak bisa fokus dalam belajar. Nah kemudian juga bagaimana supaya Anda itu bisa merekam hasil bacaan dari modul itu di memori kita dengan baik, itu juga perlu kita praktekkan, kita latih ya, bagaimana setelah modul itu terbaca kita bisa membuat catatan, bisa merekam, membuat resume, membuat peta konsep di dalam setiap kegiatan belajar yang kita baca ya, karena modul kita itu tebal-tebal ya, yang modulnya 4 SKS, yang mata kuliahnya bobotnya 4 SKS, itu modulnya ada 12 karena 1 SKS itu setara dengan 3 modul. Nah, sehingga mata kuliah yang bobotnya 4 SKS tentunya untuk jatah belajarnya ya jamnya ditambah dibanding dengan mata kuliah yang hanya 2 SKS atau 3 SKS. Jadi ada caranya ya. Kemudian juga tentunya sebagai orang biasa kita kan sering mendapatkan informasi-informasi, itu bisa Anda kelola dengan baik ya, menemukan dan mengelola informasi dengan baik. Ini merupakan keterampilan yang harus Anda miliki ya. Jadi info-info yang benar harus Anda perhatikan. Di dalam dunia maya kan banyak juga info-info yang keliru atau tidak benar ya, bisa Anda membedakan. Kemudian juga membangun relasi virtual. Jadi Anda kuliah di UT, tentunya temannya bertambah, kita niatnya mencari ilmu dan mencari teman ya, kita bangun relasi pertemanan dengan sama teman maupun yang kita peroleh di dunia maya itu dengan baik ya. Nah, kemudian juga keterampilan untuk mengerjakan tugas dan ujian yang tadi sudah saya amali, bahwa di tutorial Anda akan mendapatkan tugas-tugas dari tutornya. Kalau di tutorial yang tatap muka atau webinar itu ada tugas partisipasi. Setiap pertemuan misalnya disuruh diskusi, kemudian mendapatkan merangkum hal-hal yang sulit dipelajari, atau mungkin Anda disuruh memaparkan suatu tugas dari tutor. Nah itu yang tugas partisipasi. Yang tugas ada lagi tugas tutorial itu di pertemuan 3, 5, dan 7 itu yang akan berpengaruh terhadap nilai tutorial Anda nanti. Nah, ini juga ada keterampilannya ya, nanti juga bagaimana mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik, dan kapan nanti Anda tiba saatnya untuk ujian juga harus bisa mengerjakan tugas ujian dengan baik, tidak menyontek teman yang lain ya. Boleh menyontek buku, membuka buku ya sekarang, tapi ya jangan persis sama. Janganlah kita melakukan plagiarisme, harus menyantumkan kalau memang Anda itu mengutip dari buku siapa pengarangnya, tahun berapa pengarang itu tidak dikatakan plagiarisme. Kalau Anda mengambil pendapat orang tapi dicantumkan sumbernya. Kemudian kita sebagai manusia tentunya tidak lepas dari masalah-masalah ya, baik itu masalah di keluarga, masalah dengan kita di tutorial. Tolong yang tidak ini ya, tolong mahasiswa yang masih menghidupkan mikrofon di mute dulu ya, sehingga tidak ada suara-suara yang mengganggu ya. Nanti kalau sudah tanya jawab baru dihidupkan kembali mikrofonnya. Nah, bagaimana bisa mempunyai keterampilan dalam menyelesaikan masalah, misalnya dalam studi Anda ada nilai yang tidak keluar ya, nanti pada bulan Agustus ternyata di ilmunya itu harusnya 7 mata kuliah, ternyata ada 1 mata kuliah yang nilainya tidak keluar. Gimana Anda bisa menyelesaikan masalah tersebut? Kalau kita berbasis Pokja, yang lapor ke pengurus Pokja-nya. Kalau kita yang tidak berbasis Pokja, ya datang ke kantor BPJJ ya, menyampaikan kasus
harusnya. Kenapa? Nah, makanya nanti catat semua WA dari tutor dengan baik ya. Jadi kita mengingatkan ke tutor, barangkali name-nya keliru ya, juga bisa terjadi, atau tugas-tugas yang dikirim tidak lengkap atau terlambat, bisa juga. Nah, gitu. Kemudian juga bagaimana bisa mengelola semuanya itu tadi ya. Jadi ada 7 keterampilan: mengelola kegiatan belajar, keterampilan membaca efektif, merekam hasil belajar, juga keterampilan menemukan dan mengelola informasi, serta keterampilan membangun relasi virtual, dan keterampilan mengerjakan tugas dan ujian, serta menyelesaikan masalah. 7 keterampilan dalam belajar. Tolong mikrofonnya ya, yang masih aktif membuka mikrofon, di-mute dulu. Nah ini ya, ingin sukses kuliah di UT, tentunya ya kita semuanya ingin sukses. Untuk sukses kita kuliah di UT, maka pahami tentang belajar jarak jauh ya. Belajar jarak jauh harus kita pahami dengan baik ya. Jadi kita harus mengubah kebiasaan dan budaya belajar yang tidak efektif yang tadi saya sampaikan. Menunda-nunda waktu belajar, menumpuk tugas ya, tidak disiplin dalam belajar dan lain-lain itu tadi ya. Kemudian pandai dalam mengelola waktu untuk belajar, bekerja, berkeluarga, beribadah, bersosialisasi. Kemudian juga kita memiliki ketangguhan, kebertahanan dalam menyelesaikan masalah belajar. Tadi misalnya ada nilai yang tidak keluar, gimana kita bisa mengatasi semua. Lalu yang penting lagi, Anda harus cermat dalam membaca kata. Masih ada yang membuka mikrofon ya? Tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Nah ini teman-teman ini apa sudah pernah membuka katalognya? Katalog. Ada katalog ya? Ya. Mau. Ada berapa? Ya. Jadi yang belum nanti bisa di print ya katalog di program studi manajemen dari semester 1 sampai 8 itu mata kuliahnya apa saja ya. Barangkali ada yang mengambil non-sipas kan ngambilnya bebas, tapi meskipun bebas kan ada aturan-aturannya. Di situ ada mata kuliah prasyarat yang harus diambil, misalnya sebelum mengambil matematika 2 harus mengambil matematika 1. Kemudian bagi yang ada praktikum ya, itu seperti di akuntansi itu kan ada laboratorium pengantar akuntansi ya. Itu harus mengambil pengantar akuntansinya dulu. Ada laboratorium auditing ya. Harus mengambil auditingnya dulu gitu ya. Jadi ada prasyarat-prasyaratnya. Lalu perhatikan juga mata kuliah pendukung tugas akhir program. Tadi kan ada di akhir semester Anda itu di menjelang selesai itu ada namanya tugas akhir program. Nah, untuk bisa menempuh mata kuliah tugas akhir program, mahasiswa harus lulus beberapa mata kuliah pendukungnya. Nah, itu tolong dipelajari apa saja mata kuliah pendukung untuk tugas akhir program di program studi manajemen, karena kan tidak sama ya. Nah, itu. Kemudian tadi saya katakan di awal, rencanakan belajar Anda sesuai dengan waktu yang dimiliki. Nah, sekarang kan sudah mengambil, nanti semester berikutnya kita evaluasi apakah yang kita ambil itu terlalu banyak. Ini yang non sipas ya. Kalau yang sipas kan ya sudah itu ya, yang kita ambil setiap semesternya kan sudah sesuai dengan paket arahan. Tapi bagi yang mahasiswa non sipas itu kan mengambilnya sesuka mahasiswa, tetapi juga harus disesuaikan dengan waktu yang ada. Kemudian itu tadi aturan-aturan untuk mengambil mata kuliah prasyarat ya, itu harus diikuti dengan baik. Lalu disiplin belajar, memiliki komitmen yang tinggi untuk bisa menyelesaikan
kuliah dengan tepat waktu dan mempunyai keterampilan dalam belajar mandiri. Itu tujuan dari PKBJJ. Nah, ini nanti kita akan berlatih membuat jadwal. Di situ tetapkan tujuan kuliah, ada tujuan jangka panjang, menengah, jangka pendek ya. Itu nanti Anda akan mendapatkan lembar kerja yang harus diisi. Harus ada target ya. Kalau kita itu semua hidup itu direncanakan dengan baik kan akan lebih baik. Kemudian jangka studi, Anda ingin berlama-lama kuliah di UT, ya monggo saja ya. Kalau ingin yang berlama-lama tidak terlalu ngoyo boleh saja. Karena di UT kan memang tidak ada drop out seperti di perguruan tinggi konvensional ya. Mau diambil 4 tahun, 3 tahun atau 3 tahun setengah silahkan. Mau diambil lama ya nunggu kosong silahkan ya. Nggak ada drop out di UT ya. Kemarin itu akan ada lulusan itu Pak Lurah Mulyorjo ya di Surabaya itu masa studinya itu 10 tahun, tapi ya nggak apa-apa, beliau kan sambil bekerja enjoy, nggak apa-apa, semua tergantung kepada mahasiswa. Lalu ini mau level capaian belajar ingin apa sekedar lulus atau ingin lulus dengan indeks prestasi yang membanggakan, tentunya semuanya juga harus Anda rencanakan dengan baik. Tentunya tidak ada orang yang hanya ingin lulus-lulusan ya, tentunya ingin lulus dengan nilai yang baik ya. Supaya Anda punya greget, punya motivasi, itu raihlah nanti indeks prestasi yang bagus ya, 3 ke atas ya. Bahkan ada mahasiswa UT itu yang kumlot ya, seringkali sekarang ini anak-anak sekarang kan pinter-pinter, indeks prestasinya tuh 4 ya, 4 wungkul, jadi 4,0, berarti kan nilainya semuanya A. Kalau Anda nanti mencapai prestasi seperti itu juga akan mendapatkan perhatian dari pimpinan UT. Wisudanya tidak di Surabaya tetapi diundang ke Jakarta, di UT Pusat ya. Nanti Anda dipanggil mendapatkan undangan di Jakarta sana, bisa bertemu dengan dekan, dengan rektor, Anda mendapatkan perhatian, penghargaan ya, bisa wisuda di UT di Jakarta sana. Kalau lulus dengan predikat cum laude ya, predikat yang membanggakan. Nah, itu ya. Jadi ya, jangan hanya sekedar lulus saja. Jadi dalam merencanakan jadwal belajar, susun tujuan dan target belajarnya. Juga tetapkan mata kuliah yang akan diregistrasi, akan mengikuti paket arahan. Barangkali mahasiswa yang non-SIPAS boleh saja mengambil mata kuliah per paket seperti mata kuliah paketnya mahasiswa SIPAS, nggak dilarang, monggo. Nah, kemudian semuanya ditetapkan sendiri ya, tergantung waktu yang Anda miliki ya. Kalau Anda sibuk di tempat bekerja, ya jangan banyak-banyak ngambilnya, nanti nilainya tidak bagus karena waktu belajarnya hanya sedikit. Kemudian tetapkan waktu belajar yang realistis ya, tidak ambisius, tapi tetap terlaksana ya. Ambilnya nggak banyak-banyak, tapi semuanya bisa dipelajari dengan baik dan bisa lulus dengan nilai yang baik. Jadi rancangan belajar buatlah nanti per semester ya. Sekarang yang ambil 7 mata kuliah, nanti Anda membuat jadwal belajar per 1 semester. Kemudian per minggunya, dari Senin sampai Minggu itu belajar apa saja. Kita buat jadwal yang bagus, kemudian kita simpan di dalam HP kita ya, di Google Calendar. Itu nanti bisa ditanyakan ke Pak Gito ya, nanti ada waktu-waktu belajar yang sudah kita tetapkan, kita ingatkan dengan alarm atau apa, tanda-tanda yang mengingatkan kita harus belajar. Itu ya, sekarang kan canggih ya. Nah, kemudian tetapkan strategi belajar yang sesuai dan terapkan pengalaman hasil belajar, membuat rangkuman, resume, kemudian melakukan refleksi. Dari buku modul yang kita baca, apakah kita sudah memahami, apakah kita sudah bisa mengerjakan soal-soal dengan baik ya. Di setiap modul itu sudah ada latihan-latihan soalnya. Jadi ada tes formatif 1,
tes formatif 2, tergantung dari kegiatan belajar yang ada. Jadi ada satu modul itu isinya 2-4 kegiatan belajar. Kalau isinya 4 kegiatan belajar berarti ada tes formatifnya itu juga 4 kali ya. Untuk bisa Anda mengevaluasi diri apakah sudah paham dalam mempelajari modul itu, kerjakan itu soal-soal formatif karena nanti ada kuncinya. Kalau Anda sudah bisa, hasilnya 80% ke atas, berarti Anda sudah paham, bisa beralih ke kegiatan belajar selanjutnya. Kemudian jika ada kesulitan, ada hambatan, carilah solusinya dalam belajar ya. Misalnya kok mengambil mata kuliah ternyata tidak lulus, diulang sama saja ya, kita tanya ke teman kita, juga ke tutornya. Jadi nanti saya sampaikan bahwa di waktu itu pernah yang mahasiswa itu mengulang itu sampai 3 kali itu masih tetap E ya. Nah, berarti ini perlu ada namanya nanti tutorial ATPEM, tutorial atas permintaan mahasiswa. Jadi tutorialnya di samping tutorial yang wajib yang tadi itu web dan online yang disediakan oleh UT, juga di UT itu dikenal tutorial atas permintaan mahasiswa yang kesulitan belajar itu tadi, yang menempuh statistik ekonomi, matematika ekonomi itu sering ya minta di tutorialkan atas permintaan. Ini Anda nanti membayar sendiri ya, itu satu mata kuliah 150.000. Nanti kami carikan tutornya. Nanti Anda bisa lebih intensif dalam mempelajari modul. Kesulitannya itu apa? Itu lewat tutorial atas permintaan mahasiswa, tutorial ATPEM. Nah, jadi kita setiap Senin sampai Minggu belajar terus. Kadang-kadang juga suntuk ya. Nah, untuk lebih Anda enjoy dalam menikmati menjalankan kehidupan sebagai mahasiswa ya. Suatu saat perlu refreshing. Nggak apa-apa, kita punya hobi mancing ya mancing. Yang punya hobi jalan-jalan di mall, lakukan biar kita selalu segar, refreshing ya, biar kita refresh, segar kembali. Belajar terus ya suntuk ya. Yang masih jomblo juga bisa jalan-jalan, bisa menemukan nanti calon pendampingnya ya, biar tetap semangat ya, karena pendamping hidup itu akan memberikan semangat kepada kita ya. Nah itu ya. Kemudian sikap ya, jika Anda menemui kesulitan seperti tadi saya katakan, nilainya diulang-ulang sampai 3 kali tidak lulus ya, diulang 3 kali nilainya masih E, lalu sudah ikut ATPEM nilainya juga nggak baik, masih D. Nah ini juga ada jalan keluarnya, itu biasanya ada treatment ya. Kalau mahasiswa non pendidikan sudah 4 kali mengulang nilainya tetap tidak bagus, tidak lulus, itu nanti akan terjaring dalam treatment ya. Itu mahasiswa akan mendapatkan tugas dikerjakan di rumah, seperti menyelesaikan ada suatu kasus, bagaimana menyelesaikan kasus itu yang disesuaikan dengan mata kuliahnya. Nah ini nanti penggantinya kan sudah 4 kali diulang nilainya tetap E dan D. Nah ini ada treatment, akan terjaring dengan sendirinya. Nah jangan Anda galau ya, nanti semuanya itu sudah ada penyelesaiannya. Kemudian membangun kepercayaan diri lebih baik, jangan salahkan diri terus-menerus ya. Kita tuh juga perlu memupuk diri kita ya, diri kita itu dimotivasi ya dengan sendirinya ya. Itu ya, jangan disalahkan terus. Kalau kita misalnya tidak lulus ya, kita evaluasi kenapa ya sebabnya kok tidak lulus ya. Mudah-mudahan di semester berikutnya tidak terjadi lagi. Nah itu ya materi saya. Kemudian nanti dalam lembar kerja yang harus Anda kerjakan, Anda harus menuliskan beberapa poin ini. Sampaikan apa tujuan belajar Anda di T, lalu target belajarnya apa ya, mau menyelesaikan studi ini dalam waktu berapa, kemudian mata kuliah yang diregistrasikan sekarang itu
ambil nanti di dalam lembar tugas hanya satu saja yang Anda ambil. Misalnya di antara mata kuliah di semester ini mengambil satu mata kuliah misalnya manajemen ya. Nah, manajemen itu paketnya untuk semester pertama itu ada mata kuliah matematika ekonomi. Nah, nih silahkan ya. Ada pengantar bisnis, kemudian ada pendidikan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, dan ada manajemen. Nah, sebelum saya lupa, saya akan menyampaikan bahwa sekarang ini ada ketentuan bahwa di antara mata kuliah di paket semesternya itu yang mengambil SIPAS plus atau SIPAS penuh itu ada satu mata kuliah yang harus diikuti melalui tutorial online ya. Saya bacakan untuk program studi manajemen untuk semester pertama itu Anda wajib mengikuti tutorial online untuk mata kuliah manajemen IKMA 4116. Nah, untuk mata kuliah lainnya bisa Anda ikuti melalui web ini yang berbasis tadi Pokja ya sudah disediakan. Tapi kalau Anda fully online ya semuanya ditutorialkan melalui online. Itu ya. Jadi kalau kemarin yang mengambil layanan SIPAS penuh semuanya kan dituwebkan atau tatap muka. Nah, mulai semester ini ada satu mata kuliah di setiap semesternya itu yang harus diikuti tutorial online-nya. Bisa Anda catat nanti semester 1 itu untuk yang mengambil layanan SIPAS penuh itu wajib mengikuti tutor untuk mata kuliah manajemen semester 1. Kemudian untuk semester 2-nya adalah pengantar akuntansi. Saya ulang, untuk semester 2-nya nanti pengantar akuntansi wajib untuk online. Kemudian untuk semester 3-nya adalah manajemen keuangan atau IKMA 4213. Semester 4-nya wajib tutor untuk manajemen operasi IKMA 4215. Semester 5 wajib mengikuti tutor untuk mata kuliah akuntansi biaya IKMA 4315. Semester 6 wajib mengikuti tutor akuntansi manajemen IKMA 4314. Semester 7 wajib mengikuti tutor riset operasi IKMA 4413. Dan semester ke-8 wajib mengikuti mata kuliah tutor riset operasi IKMA 4413. Jadi itu ada 8 mata kuliah yang wajib diikuti melalui tutorial online bagi yang mengambil layanan SIPAS penuh. Nah, ini ya tadi sudah saya sampaikan rencana belajar, Anda mencantumkan tujuan jangka panjangnya, mau berapa tahun menyelesaikan studi, kemudian tujuan jangka menengahnya mau lulus 5 mata kuliah di semester ini karena sambil bekerja atau mungkin yang tidak bekerja ya 7 sampai 8 mata kuliah bisa diselesaikan dengan target memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal B. B itu 3 ya. Nah, minimal B. Kalau Anda mendapatkan nilai B, makanya harus ada nilai A-nya supaya indeks prestasi kumulatifnya itu 3. Kemudian tahapan yang harus diikuti, itu tadi sudah saya sampaikan. Anda harus registrasi mata kuliah, kemudian bisa mengakses modul sesuai dengan mata kuliah yang diregistrasikan, mengaktifasi tutorial online. Jadi paling lambat Anda besok Senin itu harus melakukan aktivasi tutorial online. Karena bisa mengikuti tutorial semester 1 tadi manajemen ya. Kemudian berpartisipasi aktif dalam tutorial ya, tidak sekedar ikut saja tapi juga harus
mengerjakan tugas. Kalau tugasnya 3 ya 3-3-nya harus dikerjakan. Jangan tugasnya 3 hanya dikerjakan 1 atau 2, karena nanti pembaginya tetap 3. Misalnya tugasnya 3 hanya dikerjakan 1, lah nilai dari tugas 1 dibagi 3 kan akan kecil ya. Jadi 3 tugas itu harus Anda kerjakan dengan baik. Kemudian juga harus jangan lupa untuk mencontreng atau mengklik kehadiran di saat kita mengikuti tutor di dalam setiap minggunya. Kalau yang web ya harus ikut. Kalau di dalam pertemuan web itu ada minimal kehadiran 5 kali ya. Kalau mahasiswa ikut tutorial webinar kehadirannya kurang dari 5 kali, maka tidak berhak akan nilai. Meskipun tugasnya dikerjakan, jadi hanya 3 kali saja dia datang di saat ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 lah. Kan kurang ya. Minimal kehadiran dalam tutorial webinar itu 5 kali. Itu baru berhak akan nilai. Nah, kalau di tutorial online, kalau mahasiswa sudah 1 kali, 2 kali tidak datang, nanti akan dihapus sendiri oleh mesin ya, langsung dihapus. Nah, jangan sampai terjadi. Kemudian berkomunikasi dengan baik bersama teman yang mengambil mata kuliah yang sama, kan saling sharing ya. Meskipun mahasiswa UT itu tidak pernah ketemu dengan teman satu program studi, tapi kan sekarang dengan adanya komunikasi, ada WA, bisa dibentuk WA group, mungkin sekabupaten, atau kalau sekabupaten terlalu banyak ya sekecamatan, nanti bisa dibentuk WA group dari mahasiswa manajemen di kabupaten Mojokerto, Bojonegoro. Bisa bentuk WA group biar lebih ada komunikasi yang baik, saling ketok tular, saling tukar informasi jika kita memperoleh informasi-informasi yang penting ya. Juga pada saat yang bersamaan Anda perlu menyusun jadwal, tadi ada tugas, menyusun jadwal belajar per semester, per minggu ya. Kemudian kita melakukan monitoring dan mengevaluasi. Dari jadwal belajar yang sudah kita rencanakan, jalan apa tidak, perlu kita evaluasi. Lalu itu ya, dalam mengambil mata kuliah Anda harus jangan banyak-banyak ya. Kalau waktunya memang tidak ada, tapi harus realistis, bisa tercapai. Kemudian cerdik mencari berbagai cara untuk memudahkan belajar ya. Tadi kalau misalnya sudah belajar ternyata hasil ujiannya tidak baik ya, kita cari teman untuk bisa melaksanakan tutorial atas permintaan mahasiswa. Jadi tutorial atom itu minimal jumlahnya untuk satu mata kuliah itu 15 atau 20 orang ya, baru bisa terlaksana. Kalau hanya 1-2 ya rugi ya untuk membayar tutornya. Nah, makanya untuk bisa kita sama-sama dibentuk tadi WA group itu, saling nanti kalau misalnya ada mata kuliah yang sulit ya, kita adakan tutorial atas permintaan mahasiswa, bisa terbentuk 15-20 orang lebih, kita sama-sama mengajukan untuk terlaksananya tutorial atas permintaan mahasiswa. Nah, ini contoh tadi jadwal belajar 1 semester. Ini kebetulan mahasiswa itu dari ekonomi pembangunan ya, bukan dari manajemen, dari ekonomi pembangunan. Nah, ini 1 semester mahasiswa itu mengambil paket semester atau SIPAS, itu ada 1, 2, 3, 4, 6 mata kuliah ya, semester 1, yaitu ada matematika ekonomi. Ini kalau nanti Anda sudah memperoleh bahan ajarnya, kadang-kadang kode mata kuliah itu tidak sama dengan kode bahan ajar, tapi ini kebetulan sama ya. Kode mata kuliahnya matematika ekonomi itu ISPA 4122. Bahan ajarnya juga sama, ISPA 4122. Nah, waktu ujiannya di katalog itu Romawi pertama titik 1. Berarti ini artinya mata kuliah tersebut diujikan pada minggu pertama, jam pertama. Nah, ini katalog ini kan kita rencanakan, kita susun dalam keadaan normal, keadaan sebelum ada pandemi. Jadi ujiannya waktu itu kan ya tatap muka. Jadi hari
minggu pertama, jam pertama lah. Nanti setelah kita masih menggunakan ujian sistem take home exam atau THI, itu mata kuliah yang mempunyai waktu satu-satu itu kapan nanti kita harus download soalnya, kapan harus upload jawabannya, itu nanti ada di KTPU-nya mahasiswa ya. Jadi nanti 1 minggu sebelum ujian Anda akan mendapatkan kartu tanda peserta ujian, bisa menerjemahkan artinya 1.1 itu kapan soalnya bisa di-download, kapan jawabannya bisa diunggah, nanti ada. Nah kemudian ini kebetulan bobot SKS-nya 3 ya. Kalau 3 berapa modulnya? Modulnya 9, karena 1 SKS itu setara dengan 3 modul. Jadi kalau mata kuliah itu bobotnya 3 SKS, maka modulnya ada 9. Kemudian mahasiswa mengambil mata kuliah berikutnya adalah pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi ini kodenya IKMA 4115, dan modulnya atau buku materi pokok yang didapatkan mahasiswa juga sama, IKMA 4115. Nah kalau bobotnya 4 SKS, modulnya tentunya lebih tebal lagi. Berapa? 12 modul ya. Jadi modulnya lebih tebal. Kalau modulnya lebih tebal, maka diberi target untuk mempelajari lebih lama. Kalau yang 3 SKS mungkin per minggunya cukup 1 jam, 1,5 jam. Nah yang 4 SKS ya bisa 2 jam lebih ya, 3 jam untuk mempelajari setiap ini. Kemudian juga yang lain ini pengantar ekonomi makro juga 3 SKS 9 modul, dan bahasa Indonesia ini 3 SKS juga 9 modul waktu belajarnya. Yang Romawi kedua titik 3. Ini kalau kita ujiannya di masa normal berarti minggu kedua jam ketiga. Kalau jam ketiga itu kalau kita ujian tatap muka jam pertama itu mulai jam 7 ya, 7.00 sampai jam 0.90 menit biasanya waktu ujian ya. Berarti sampai 08.30 ya, itu kalau jam pertama. Tapi karena besok kita masih take home exam, nanti setiap waktu ujian ada waktunya untuk mengunduh soal dan mengupload jawaban. Nah, ini contoh jadwal belajar atau paket arahan mahasiswa di dalam 1 semesternya. Ini yang diberi contoh mahasiswa ekonomi pembangunan. Ini ada 6 mata kuliah. Jadi kalau di total dia memprogram 3 ditambah 4, 7, 10, 19 SKS ya. 19 SKS 6 mata kuliah. Nah, di dalam peraturan Mendikbud nomor 49 tahun 2014 pasal 16 itu 1 SKS kegiatan pembelajaran itu setara dengan 160 menit kegiatan belajar per minggu di dalam 1 semester. Itu 1 SKS. Nah, itu tadi ada mata kuliah yang bobotnya 3 SKS, 4 SKS, ya tinggal mengalihkan saja ya. Nah, 160 menit tadi itu bisa dirinci dari untuk tatap mukanya itu 50 menit per minggu per semester. Kemudian untuk penugasan yang terstruktur juga 50 menit dalam 1 minggu per semester. Kemudian juga disediakan untuk belajar mandirinya itu lebih banyak ya, 60 menit. Jadi 160 menit itu dibagi 50 untuk tatap muka itu ya bisa tutorial itu tadi ya, tumbetnya. Kemudian penugasan terstruktur, mengerjakan tugas-tugas tutorial itu 50 menit. Mengerjakan belajar mandirinya 60 menit. Jadi 1 semester itu dihitung 16 minggu. Jadi Anda sekarang bisa menghitung ada berapa waktu, ada berapa minggu Anda mempunyai waktu yang efektif untuk belajar. Hitungannya dari mulai Anda memperoleh modul sampai menjelang ujian. Nah, ujiannya tanggal 18 Juni ya, sebelum 18 Juni ya, sampai tanggal 17 itu punya waktu berapa minggu. Itu nanti untuk menyusun
jadwal belajar Anda dihitung dari sejak menerima buku sampai menjelang ujian ada berapa minggu. Nah itu tentang SKS ya, satu SKS setara dengan 160 menit kegiatan belajar di T ya, terdiri dari 50 untuk tatap muka, 50 untuk tujuan tugas-tugasnya, dan 60 menit untuk belajar mandiri. Nah ini tips untuk menetapkan mata kuliah yang diambil berlaku untuk mata kuliah yang diregistrasikan pada semester awal jika mahasiswa itu tidak mengambil paket arahan atau SIPAS yang non SIPAS non TTM. Nah kemarin itu banyak yang keliru ya, non SIPAS non TTM, harusnya non SIPAS non TTM tapi diambil non SIPAS TTM, sehingga akhirnya dirunutkan ke beberapa pokjar yang mengikuti pembelajaran TUWIN. Jangan sampai keliru lagi. Kalau non SIPAS non TTM berarti dia mengambil bukan paket arahan, jadi bebas dan tidak mengikuti tutorial tatap muka, itu yang non SIPAS non TTM. Tapi ngambilnya bisa bebas, kemudian mengikuti tutorial semuanya melalui online. Kalau non SIPAS tetapi TTM itu berarti dia ngambil mata kuliahnya tidak mengikuti paket arahan, tapi dia mengikuti tutorial tatap muka, itu ada. Jadi kita berbasis pokjar ya, biasanya yang seperti itu. Dan mengambil mata kuliahnya biasanya semi SIPAS, jadi tidak semua mata kuliah itu ditutorialkan. Jadi hanya 3 mata kuliah dalam satu semesternya yang diikuti tutorial tatap mukanya. Tetapi kalau yang ngambil SIPAS penuh ya, semua mata kuliahnya diikuti tutorial tatap muka, satu mata kuliah yang saya bacakan tadi diikuti tutorial online. Itu bedanya. Jadi bedanya paket arahan yang tidak mengikuti tutorial tatap muka dan paket non arahan yang mengikuti tutorial tatap muka. Jadi paket arahan semi SIPAS ya. Jadi bacalah kurikulum di program studi Anda yang melalui katalog dengan cermat ya, dengan cermat apa mata kuliah yang harus diambil kalau tidak mengambil paket arahan. Kemudian pilih mata kuliah sesuai dengan minatnya ya. Kemudian perhatikan mata kuliah prasyaratnya, misal mata kuliah matematika 1 itu harus diambil dulu sebelum mengambil mata kuliah matematika 2. Seperti tadi pengantar akuntansi harus diambil dulu sebelum mengambil materi teori akuntansi. Nah, itu harus diperhatikan dengan baik. Kemudian pilih mata kuliah yang relevan dengan pekerjaan. Jadi kalau ada paket mata kuliah pilihan, Anda kan boleh memilih. Pilihlah yang relevan dengan pekerjaan di dunia di kantor Anda. Kemudian juga memilih mata kuliah yang dianggap mudah dulu ya. Itu diambil lebih dulu sebelum mata-mata kuliah yang sulit. Tadi ada statistika ekonomi, lalu ada teori ekonomi mikro, teori ekonomi makro, itu susah juga ya. Nanti ada juga mata kuliah yang akuntansi, teori akuntansi, kemudian ada juga akuntansi keuangan menengah 1, menengah 2, menengah lanjutan dan lain sebagainya. Itu kan ada jenjang-jenjang yang mudah dulu harus diambil, baru yang sulit. Tetapkan jumlah mata kuliah sesuai dengan waktu belajar yang dimiliki. Nanti di semester 2 bagi Anda yang tidak mengambil paket SIPAS, maka ambillah mata kuliah sesuai dengan waktu yang Anda miliki, juga dengan biaya yang dimiliki. Jadi semakin banyak SKS yang diambil, biayanya kan semakin banyak. Nah kalau waktunya ada nggak masalah, tetapi kalau waktunya Anda tidak banyak ya jangan banyak-banyak mengambil mata kuliah di dalam satu semester. Contoh jadwal belajar per semester. Tadi yang dijadikan contoh kan mahasiswa yang dari ekonomi pembangunan. Ada 6 mata kuliah yang diambil, kemudian mata kuliah itu harus diselesaikan dalam
menjelang ujian itu mempunyai waktu 9 minggu. Nah ini ada kekeliruan ya, jam ini harusnya modul ya. Ini harusnya modul. Mari kita cermati satu-satu. Jadi untuk mata kuliah ESPA yang bobotnya 3 SKS itu kan berarti modulnya ada 9. Nah modul 9 ini diselesaikan dalam waktu 9 minggu. Nah berarti per minggunya mahasiswa harus belajar 1 modul, minggu kedua juga 1 modul, sampai minggu ke-9 akhirnya 9 modul itu bisa dipelajari dengan baik. Lalu kita menetapkan itu dipelajari setiap hari Senin. Kemudian yang berikutnya untuk IKMA 4115 bobot SKS-nya 4 SKS. Berarti modulnya ada 12 modul. 12 modul ini harus dipelajari dalam waktu 9 minggu. Nah, berarti kan tiap minggu ada yang tidak 1 modul yang harus dipelajari, ada yang 2. Minggu pertama belajar 2, ini sekedar contoh. Kalau misalnya Anda nanti minggu pertama 1, minggu kedua 2 ya nggak apa-apa. Pokoknya 12 modul ini bisa dipelajari dalam 1 semester. Jadi tinggal dibagi aja 12 kan kita bagi 9 minggu. Jadi selain 1 ada yang 2 misalnya ada yang 1,5 nggak apa-apa. Nah, 1,5 modul. Jadi ini bukan jam ya, tetapi modul. Kalau jamnya terserah kemampuan mahasiswa. Misalnya 1 modul itu dipelajari dalam waktu 1 jam ya boleh. Misalnya 1 modul dipelajari 1,5 jam ya boleh. Jadi ini salah, ini harusnya modul. Ini sama, mata kuliahnya 3 SKS, berarti modulnya 9, berarti tiap minggu harus belajar 1 modul. Ini dipelajari tiap hari Rabu dan lain sebagainya. Kalau misalnya bobotnya hanya 2 SKS, kan berarti modulnya hanya 6. Waktunya padahal 9 minggu, ya berarti setiap minggu tidak sampai 1 modul, mungkin 3/4 modul ya. Itu terserah Anda. Pokoknya semuanya bisa dipelajari dalam 9 minggu. Nah, tetapkan harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu. Nah, kalau Anda ngambilnya 7 mata kuliah, berarti hari Minggu juga harus belajar. Atau ada 1 hari yang harus mempelajari lebih dari 1 mata kuliah. Kalau mata kuliahnya lebih dari 6 ya. Lebih dari 6 waktu belajarnya berarti Senin sampai dengan Sabtu atau sampai dengan Minggu ada hari-hari yang merangkap mata kuliahnya. Itu kalau mata kuliahnya yang diambil lebih dari 6 atau lebih dari 7. Jadi disusun jadwal belajar untuk pengingatan di HP kita melalui menggunakan Google Calendar ya. Nanti untuk pengingatan ada alarm untuk mengingatkan bahwa kita harus belajar ya. Jadi nanti kalau kita di kantor di saat-saat ada waktu bisa senggang itu kan bisa juga membaca dari HP. Modul kita yang di HP kan namanya ada perpustakaan digital ya, itu bisa kita buka melalui HP kita. Nah dalam belajar kita menyusun jadwal tadi diulang setiap minggu sampai dalam contoh tadi 9 minggu ya, diulang. Nanti dalam HP juga begitu, diulang setiap minggu, disetel di Google Calendar. Nah pilih waktunya belajarnya di rumah, ciptakan ruang belajar kita tuh senyaman mungkin ya. Meskipun ruang kita tuh sederhana ya, senyaman situasikan, dikondisikan tenang di ruang belajar. Karena ada orang yang belajar itu kalau tidak sepi tidak bisa.